Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan, Tuhan bukan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin luar biasa bersama dengan-Mu. Kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya mau membawakan renungan dengan judul Tanpamu aku tidak bisa apa-apa. Sekali lagi, tanpamu aku tidak bisa apa-apa. Ayatnya saya ambil di dalam Yohanes ke-15 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. 4 dan 5 ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkenaan dengan khotbahnya Bapak Gembala mengenai rumah ya gitu ya, mengenai anak yang hilang, bagaimana seorang anak di dalam sebuah rumah merasa nyaman dan sebagainya macamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima ini menggambarkan bagaimana kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur. Sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak tinggal bersama dengan Tuhan atau dengan Bapa di dalam rumah, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya masih ingat waktu saya kecil, segala sesuatu hal saya pelajari dari mulai dalam rumah. Ketika saya belajar membaca, saya diajari oleh mama saya. Ketika saya mulai bisa berjalan, saya juga diajari oleh kedua orang tua saya. Masih ingat di otak saya ketika umur saya mungkin sekitar 5 tahun atau mungkin sekitar 5 sampai 7 tahun lah. Saya lupa tepatnya. Waktu itu papi saya mengajak saya pergi bermain go-kart. Waktu itu saya melihat banyak orang main go-kart itu ya. Saya bilang sama papi saya, "Pi, aku mau dong." Papi saya tanya, "Bisa emangnya?" Saya dengan pede saya bilang saya bisa. Saya naik go-kartnya. Sepanjang naik go-kart itu saya sudah perhatikan orang ketika mereka bawa mobilnya gitu ya, go-kart kecil. Nah, di satu tikungan itu saya melihat mereka ada yang cepat sekali, shoot gitu kan, shoot gitu. Wah. Nah, ini saya bilang, tanpa pengalaman dan tanpa bisa berbuat apa-apa, saya gas sekencang-kencangnya, saya patahkan sekencang-kencangnya supaya bisa nikung, ya kan? Tanpa saya lupa ada namanya G-force itu kan ya, kalau di dalam balapan gaya gravitasi yang harus saya lawan. Karena saya masih kecil, saya nggak paham. Dan Bapak Ibu Saudara sudah pasti bisa tebak akhirnya. Ya benar, saya jatuh dari go-kart, kebalik, terguling-guling di dalam go-kartnya. Lalu orang pada lari mendekati saya gitu ya, membalikkan mobil go-kartnya dan tanya sama saya, "Gimana, Dek?" "Oh, nggak apa-apa." Papi saya juga datang. "Kenapa digas terus?" katanya dia. "Aku nggak tahu, Pi. Habisnya yang lain pada ngegas." Saya bilang, "Tapi nggak gitu caranya," kata papi saya. Saya masih kecil kan, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya naik, disupirin sama orangnya, baru saya tahu kalau udah dekat tikungan itu mesti direm katanya dia supaya mobil bisa dikendalikan. Pulang dengan kaki yang besot, saya dipakein arak gitu ya. Waduh, sakitnya bukan main. Dari sini saya dapat satu pelajaran bahwa tanpa Yesus saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa ayah saya waktu itu, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini hal yang gampang sebenarnya, lumrah. Tapi kita bisa melihat betapa suatu penggambaran yang luar biasa. Jika kita tidak bersama dengan Bapa, kita sebenarnya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini Anda menjadi orang pintar,
Anda menjadi orang yang luar biasa, Anda menjadi orang yang berguna, Anda pemimpin di satu perusahaan dengan 10 orang, 20 orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang yang Anda pimpin. Percayalah itu ada sumbangsi dari Bapak Ibu orang tua Anda. Walaupun mereka bukan orang yang pintar, walaupun mereka mungkin bukan orang yang karir seperti Anda, tetapi jangan lupa apapun yang Anda perbuat dan Anda bisa lakukan saat ini, itu semua akan ada sumbangsi dari mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan dengan jelas berkata di sini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa." Sama seperti saya yang tadi yang tidak dapat berbuat apa-apa, begitu juga kita ketika kita tanpa Tuhan Yesus, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita berbicara mengenai seorang anak yang hilang, bagaimana seorang anak itu bisa hilang? Walaupun sudah ada rumah, sudah ada bapaknya dan lain macamnya. Banyak pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama, satu dan yang lainnya. Dan hari ini kita juga belajar satu hal, bahwa tanpa ayahnya, sebenarnya itu anak belum siap apa-apa. Jadi pada pagi hari ini saya nggak panjangkan khotbah yang renungan singkat ini. Mari kita sama-sama berpikir dan menyadari bahwa tanpa Yesus kita sebenarnya nggak bisa berbuat apa-apa. Seberapa hebatnya Anda, pintarnya Anda, pemimpin perusahaan besar Anda, jika tanpa Yesus, jika tanpa ada Roh Kudus yang memimpin kita, memberikan hikmat dalam segala sesuatunya, ketahuilah bahwa sebenarnya Anda tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami belajar dan bersyukur, menyadari bahwa tanpa Yesus kami sebenarnya nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada sesuatu pun di dalam hidup kami bisa kami banggakan. Bapak, ampuni kami kalau kami seringkali merasa sombong, seringkali kami merasa hebat, dan seringkali kami mengecilkan orang tua kami. Sama seperti anak yang hilang. Dia tidak dapat berbuat apa-apa, dan itu terbukti ketika dia sudah mulai mengambil warisannya dan dia bawa pergi. Dan lihat apa yang bisa anak bungsu hasilkan. Tidak bisa, Tuhan. Ajari kami untuk kami menyadari hal ini, dan kami mengerti bahwa bersama denganmu kami mampu melakukan semua hal. Dan tanpamu kami nggak bisa apa-apa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Seringkali kesombongan tidak membawa kita kemana-mana. Kerendahan hati yang paling penting. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.